Perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang praktikum modulus Young. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Randi Ahmad Budiadi dengan NIM 2219101047. Perkenalkan, nama saya saya Alingaya Munirudin dengan NIM 221910101051. dan saya sendiri Bintang Aditya Ramadan dengan NIM 22191010107. Next. Untuk topik pembahasan pada praktikum modulus Young ini yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi praktikum, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Dan yang pertama adalah pendahuluan. Belakangnya adalah salah satu karakter penting dari suatu material adalah elastisitas. Kelenturan suatu material adalah tergantung pada sifat keelastisitas material tersebut. Setiap material yang diberikan sebuah gaya akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan elastis akan mengalami perubahan panjang yang mengakibatkan yang merupakan akibat dari adanya suatu gaya. Benda ini berlaku hampir pada semua material padat dengan suatu batasan tertentu. Batasan elastisitas suatu benda adalah di mana benda tidak ada lagi meregang. Batasan ini disebut sebagai fraktur, patah atau putus. Untuk setiap jenis perubahan bentuk benda, kita mengenal sebagai tegangan yang menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk. Selain itu, besaran yang kita perlu ketahui adalah regangan. Regangan merupakan besaran yang menunjukkan hasil perubahan bentuk. Oleh karena itu, diperlukan pengujian modulus Young. Modulus Young sendiri adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Modulus Young juga sebagai rasio tegangan dalam sistem koordinat kartesius terhadap regangan sepanjang aksis pada jangkauan tegangan di mana hukum Hooke berlaku. Next. Untuk rumusan masalah yang didapatkan pada praktikum modulus Young ini adalah yang pertama, bagaimana cara menentukan elastisitas pada penampang logam. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi pembebanan terhadap elastisitas pada penampang logam. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi jarak pada penampang terhadap elastisitas pada penampang logam. Next. Untuk tujuan dan manfaat praktikum modulus Young ini sendiri, yang pertama adalah tujuan. Tujuan sendiri adalah tujuan dapat menjelaskan cara menentukan elastisitas pada penampang logam dengan metode praktikum modulus Young. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh variasi pembebanan terhadap elastisitas pada penampang logam. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengaruh variasi jarak pada penampang terhadap elastisitas pada penampang logam. Manfaat yang dapat kita dapat dari praktikum modulus Young ini adalah yang pertama, mengetahui elastisitas yang dialami oleh penampang logam. B. Mengetahui pengaruh beban dan jarak pada penampang logam. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah elastisitas. Elastisitas sendiri adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar dihilangkan. Perubahan bentuk tersebut dapat berupa pertambahan atau pengurangan panjang. Adalah tegangan. Tegangan adalah gaya yang meregang persatuan luas penampang yang dikenanya. Secara kuantitatif, tegangan dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang paling sering adalah tegangan permukaan, yakni tegangan yang digerakkan ke bidang permukaan persatuan panjang. Ketiga, regangan. Regangan adalah perubahan bentuk akibat tegangan, diukur sebagai rasio perubahan dari sejumlah dimensi benda terhadap dimensi awal di mana perubahan terjadi. Jika suatu benda ditarik atau ditekan, gaya P yang diterima benda mengakibatkan adanya ketegangan antar partikel dalam material yang besarnya berbanding lurus. Perubahan tegangan ini
menyebabkan adanya pergeseran struktur material ledakan atau himpitan yang besarnya juga sebanding lurus. Karena adanya pergeseran, maka terjadilah deformasi bentuk material. Next. Keempat, modulus Young. Modulus Young yang merupakan besaran yang menyatakan sifat elastis suatu benda tertentu dan benda yang menunjukkan langsung seberapa jauh sebuah batang atau kabel atau gas yang bersangkutan mengalami perubahan akibat pengaruh beban konstanta K atau perbandingan gaya terhadap perpanjangan disebut konstanta gaya atau kekuatan gas. Bilangannya sama dengan gaya yang diperlukan untuk menghasilkan perpanjangan satuan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bintang Aditya Ramadan dengan NIM 22191011007 ingin melanjutkan tentang modul Siong bab 3 metodologi praktikum. Seperti gambar di samping, dial gauge digunakan sebagai alat ukur keratan pada benda. Pada praktikum ini, dial gauge digunakan untuk mengukur keratan atau keelastisitasan pada penampang logam. Next. Jangka sorong. Jangka sorong digunakan sebagai alat ukur panjang. Pada praktikum ini, jangka sorong digunakan untuk mengukur lebar dan tebal pada penampang logam. Next. Penggaris. Penggaris digunakan sebagai alat ukur panjang. Pada praktikum ini, penggaris digunakan untuk mengukur variasi jarak pada statif. Next. Seperti gambar di samping, statif. Statif digunakan sebagai media praktikum. Pada praktikum ini, statif digunakan untuk menggeser penampang logam sesuai panjang yang telah ditentukan. Kerja untuk pengukuran tersebut. 1. Ukur terlebih dahulu luas penampang logam dengan menggunakan jangka sorong pada sisi lebar dan tebalnya. Dan yang kedua, pengukuran menggunakan variasi tengah, yaitu dengan panjang penampang L sama dengan 15 cm, dan juga beban yang digunakan seberat 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, dan 300 gram. Dan yang ketiga, pengukuran menggunakan variasi jarak 1, yaitu dengan berat beban 300 gram dan panjang penampang 15 cm, 14 cm, 13 cm, 12 cm, dan 11 cm. Dan yang keempat, pengukuran menggunakan variasi ujung, yaitu dengan panjang L sama dengan 5 cm, dan beban yang digunakan seberat 50 gram, 70 gram, 90 gram, 110 gram, dan 130 gram. Dan yang kelima, pengukuran menggunakan variasi jarak 2, yaitu dengan berat dengan beban 50 gram, dan panjang penampang 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Next, bab 4 pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alif Munirudin dengan NIM 1219 10 10 10 51. Bab 4 pembahasan. Bab 4 pembahasan sendiri menjelaskan tentang data praktikum, di mana data hasil praktikum modulus elastisitas, yaitu pada pembebanan tegak dengan variasi beban dan luas lintasan 15 cm. Ada 5 kali percobaan, lalu dilanjut dengan data hasil praktikum modulus elastisitas, yaitu pada pembebanan tengah, dengan variasi jarak dan massa, beban 200 gram. Percobaan dilakukan 5 kali, diperoleh sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dengan data hasil pengukuran pembebanan ujung variasi beban L sama dengan 5 cm. Dilakukan 5 kali percobaan. Lalu dilanjut dengan data hasil praktikum modulus elastisitas, yaitu pada pembebanan yang dengan variasi panjang dan massa beban 50 gram.
Baik, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan, di mana perhitungan sendiri ada yang pertama, data perhitungan pada bebanan tengah dengan variasi beban. A. Perhitungan modulus elastisitas percobaan 1. Dan B. Perhitungan modulus elastisitas percobaan 2. Dan C. Perhitungan modulus elastisitas percobaan 3. D. Perhitungan modulus elastisitas percobaan keempat. Yang E. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kelima. Lalu dilanjut dengan data perhitungan pada pembebanan tengah dengan variasi jarak. A. Perhitungan modulus elastisitas pada percobaan 1. Lalu yang B. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kedua. Yang C. Perhitungan modulus elastisitas percobaan ketiga. Dan D. Perhitungan modulus elastisitas percobaan keempat. Kemudian dilanjut dengan data perhitungan pada pembebanan ujung dengan variasi beban. A. Perhitungan modulus elastisitas percobaan pertama. Lalu B. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kedua. C. Perhitungan modulus elastisitas percobaan ketiga. Dan D. Perhitungan modulus elastisitas percobaan keempat. Lalu E. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kelima. Kemudian ada data perhitungan pada pembebanan ujung dengan variasi jarak. A. Perhitungan modulus elastisitas percobaan pertama. Lalu B. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kedua. Lalu C. Perhitungan modulus elastisitas percobaan ketiga. D. Perhitungan modulus elastisitas percobaan keempat. E. Perhitungan modulus elastisitas percobaan kelima. Lalu dilanjut dengan analisa. Berdasarkan hasil analisa data perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pada data pembebanan tengah dengan variasi beban nilai modulus elastisitas dari massa yang terkecil sampai dengan massa yang terbesar semakin tinggi. Dari data perhitungan ini juga diperoleh bahwa semakin tinggi nilai dari modulus elastisitas, maka perubahan bentuk pada benda semakin kecil. Hal tersebut dapat dilihat pula dari data tabel 4.1, yang mana semakin berat massa benda yang diberikan, maka semakin kecil pula tinggi lekukan bentuk pada benda. Dari data pembebanan tengah dengan variasi jarak, nilai modulus elastisitas yang dihasilkan dari perhitungan tidak rata, yang mana pada perhitungan 4.2.2 saat panjang plat besi 15 cm semakin membesar, akan tetapi pada jarak 0,14 meter dengan jarak 0,13 meter terjadi penurunan nilai modulus elastisitas, di mana pada jarak 0,14 meter nilai modulus elastisitas adalah 9,263 dikali 10 pangkat min 5 N per M kuadrat. Sedangkan pada jarak 0,13 4,886 dikali 10 pangkat min 5 N per M kuadrat. Sedangkan pada jarak 0,12 dan 0,11 terjadi penurunan yang konstan. Dari keempat percobaan baik dari pembebanan ujung pada variasi jarak dan beban ataupun pembebanan tengah, variasi jarak dan beban pada pelat besi makin panjang dan berat suatu benda, maka nilai modulus elastisitas benda tersebut semakin tinggi. Hal tersebut dipengaruhi karena kerataan suatu benda, di mana saat pengukuran pada benda yang diberikan, massa yang berat dan jarak yang panjang, dengan nilai kekerasan yang diperoleh semakin kecil, maka nilai modulus Young benda tersebut semakin tinggi. Nah, dilanjut dengan kesimpulan. Berdasarkan hasil pada praktikum modulus elastisitas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Semakin tinggi nilai suatu modulus elastisitas, maka perubahan bentuk pasca benda semakin kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena berikan massa pada benda semakin besar.
Yang kedua, terdapat ketidaktepatan percobaan, yang mana pada pembuatan tengah, variasi jarak modulus elastisitas tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara konstan. Namun, pada pembuatan ujung, variasi jarak terjadi kenaikan nilai. Lalu yang ketiga, semakin berat massa yang diberikan, maka nilai modulus suatu benda akan semakin tinggi. Semakin panjang jarak benda, maka nilai modulus elastisitasnya makin tinggi. Lalu yang keempat, faktor yang mempengaruhi nilai modulus elastisitas suatu benda adalah besar jarak dan massa. Lalu ada saran. Terdapat beberapa saran yang telah kami lakukan setelah melakukan praktikum modulus elastisitas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya pelajari terlebih dahulu materi pada praktikum yang akan dilaksanakan. Lalu perhatikan arahan asisten laboratorium saat praktikum. Dan yang terakhir, pemakaian APD yang kurang lengkap demi keselamatan kerja. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.